Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naina Sumawati dengan NIM 19040201118. Nah, di sini saya akan menjelaskan 6 kelompok dari mata kuliah manajemen pemasaran yang akan menjadi nilai pada ujian akhir semester saya. Langsung saja pada kelompok 1, yaitu dengan judul produk dan jasa bank. Nah, produk adalah setiap apa saja yang dapat ditawarkan di pasar untuk mendapatkan perhatian, penawaran, permintaan atau konsumen yang dapat memenuhi keinginan atau kebutuhan masing-masing. Contohnya itu seperti buku, tabungan, deposito, dan kredit. Sedangkan jasa adalah setiap kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lainnya yang pada dasarnya tak berwujud dan tidak mengakibatkan seseorang itu memiliki sesuatu. Contohnya itu seperti adalah jasa jahit, jasa tukang cukur, dan jasa transfer antar bank. Nah, tingkatan produk dan jasa itu terdiri dari 3 konsep. Yang pertama itu adalah produk inti atau core product, dan produk berwujud atau tangible product, dan produk tambahan atau incidental product. Nah, itu juga produk dalam jasa bank itu juga terdiri dari funding, giro, tabungan, deposito, dan kredit. Nah, yang ketiga yaitu produk dan jasa bank. Produk dan jasa bank berdasarkan menjadi 2, yaitu produk dan jasa bank yang berhubungan dengan penyerapan dana masyarakat atau funding, dan produk atau bisa yang bersifat penyaluran dana ke masyarakat, yaitu kredit atau pembiayaan. Nah, yang kedua pada kelompok 2 yaitu lokasi bank. Nah, lokasi bank adalah jejaring atau networking di mana produk dan jasa bank disediakan dan dapat dimanfaatkan oleh nasabah. Nah, ada tiga jenis interaksi yang mempengaruhi lokasi. Yang pertama itu adalah konsumen yang mendatangi pemberi jasa. Yang kedua, pemberi jasa dan konsumen tidak bertemu secara langsung. Yang ketiga yaitu pemberi jasa yang mendatangi konsumen. Nah, yang kedua yaitu tingkatan dalam kantor bank. Nah, yang pertama itu ada kantor pusat, yang kedua ada kantor wilayah, yang ketiga ada kantor cabang penuh atau utama, yang keempat kantor cabang, yang kelima kantor cabang pembantu, dan yang keenam kantor kas. Yang materi ketiga yaitu pertimbangan penentuan lokasi. Nah, yang pertama itu dekat dengan kawasan industri atau pabrik. Nah, yang kedua dekat dengan perkantoran, yang ketiga dekat dengan pasar, dan yang keempat dekat dengan perumahan atau lingkungan masyarakat, dan yang kelima mempertimbangkan jumlah pesaing yang ada di suatu lokasi tertentu. Nah, selanjutnya itu kelompok 3, komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran merupakan kegiatan pemasaran yang bertujuan untuk mengoptimalkan tentang suatu produk atau jasa yang ditawarkan oleh suatu perusahaan yang bersifat membujuk atau mengambil perhatian. Materi yang kedua yaitu konsep komunikasi pemasaran syariah. Nah, dalam kajian fikih Islam, kebenaran dan kekuatan informasi ketika seorang pelaku usaha mempromosikan barang dagangannya tanpa menipu atau tanpa membohongi pelanggannya. Nah, Islam juga tidak mengenal sebuah istilah
pembelilah yang harus berhati-hati, dan juga Islam tidak mengenal tentang istilah pelakulah yang harus berhati-hati. Tetapi dalam Islam itu mengenai tentang keseimbangan. Nah, di mana pelaku dan pembeli itu sama-sama harus berhati-hati dalam suatu transaksi. Selanjutnya, bauran pemasaran pada komunikasi pemasaran. Nah, yang pertama itu ada advertising atau periklanan syariah. Yang kedua ada personal selling atau kegiatan atau penjualan perseorangan, dan yang terakhir ada public relation atau hubungan masyarakat. Nah, implementasi komunikasi pemasaran di dalam syariah itu terdiri dari yang pertama periklanan. Nah, implementasinya itu bersifat brosur, bersifat pamflet ataupun sosial media. Nah, yang kedua itu adalah personal selling. Nah, personal selling itu dilakukan dalam bekerja sama dari suatu pasar ke pemerintahan, contohnya itu seperti BUMN dan BUMD. Nah, selanjutnya itu hubungan secara masyarakat atau public relation. Nah, itu juga bisa dilakukan dengan cara mengumpulkan masyarakat, lalu kita di dalamnya itu melakukan promosi tentang produk-produk atau jasa yang kita tawarkan. Selanjutnya kelompok 4, yaitu strategi komunikasi atau strategi promosi. Nah, strategi promosi adalah rencana untuk penggunaan yang optimal dari aturan-aturan promosi seperti perencanaan, hubungan masyarakat, dan penjualan dan materi dan promosi tersebut. Nah, materi kedua yaitu tujuan strategi promosi. Tujuan strategi promosi yang pertama itu adalah untuk memberitahu, yang kedua yaitu untuk membujuk, yang ketiga yaitu untuk mengingatkan. Nah, bagian C, macam-macam strategi promosi. Yang pertama itu adalah periklanan atau advertising, yang kedua adalah promosi penjualan atau sales promotion, yang ketiga personal selling, dan yang keempat publisitas promosi. Nah, materi yang keempat yaitu langkah-langkah dalam membuat strategi promosi. Nah, yang pertama itu ada identifikasi pasar sasaran. Yang kedua, menentukan misi dan tugas dari sejajaran pasaran tersebut. Nah, yang ketiga menetapkan anggaran periklanan. Yang keempat, merancang dan menyusun serta menetapkan pasar. Yang kelima, menetapkan media yang harus digunakan dalam mempromosikan produk-produk atau jasa kita. Yang keenam, melakukan evaluasi terhadap apa yang sudah kita lakukan untuk mengembangkan usaha kita. Selanjutnya yaitu kelompok 5, periklanan. Nah, menurut Suyanto pada tahun 2004, periklanan adalah penggunaan atau bayaran oleh seorang penjual untuk mengkomunikasikan informasi tentang produksi maupun jasa. Nah, fungsi periklanan itu sendiri terdiri dari informing, persuading, mengingatkan, maksudnya itu untuk mengingatkan bahwa kita telah menjual produk atau jasa kita melalui iklan-iklan yang telah tersebar. Nah, yang ketiga manfaatnya yaitu manfaat periklanan. Yang pertama adalah memberikan informasi, yang kedua branding, yang ketiga membujuk calon pembeli, nah yang keempat mengurangi risiko dalam memasarkan suatu produk, dan yang terakhir memberikan nilai tambah. Nah, adapun ciri-ciri dari iklan tersebut, yang pertama yaitu menggunakan kata-kata singkat, padat, dan jelas. Yang kedua yaitu pemilihan diksi bersifat sugesti. Nah, yang ketiga bersifat informatif, yang keempat tertarget. Jadi ketika kita membuat suatu iklan itu harus mampu menarik para pelanggan dengan menggunakan kata-kata yang mudah dipahami oleh
para pelanggan atau konsumen tersebut. Selanjutnya yaitu kelompok 6 dengan judul etika periklanan. Nah, sebelum lanjut ke etika periklanan, sebaiknya kita menjelaskan apa sih itu etika perbankan. Nah, etika perbankan yaitu suatu norma sopan santun dalam menjalankan usahanya dan merupakan prinsip-prinsip atau moral-moral yang ada di dalamnya. Nah, tujuan penerapan etika perbankan itu sendiri yang pertama yaitu untuk menciptakan lingkungan kerja yang baik. Yang kedua, membina hubungan baik dengan komunitas tertentu. Yang ketiga, menjaga reputasi bank. Yang keempat, memberikan pedoman etika. Yang kelima, meningkatkan budaya sadar resiko. Jadi kita ketahui bersama bahwa etika periklanan ini sangat penting dalam suatu usaha atau produk. Jadi ketika kita memasarkan suatu produk atau jasa, itu harus memperhatikan etika dalam beriklan sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, sekian materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.